Komisi Aparatur Sipil Negara ASN kan sudah bersikap, sudah menjawab. Kita kan tunggu bagaimana kemudian rekomendasi dari KASN. Nah, kalau rekomendasi turun, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur misalnya, apapun keputusannya? Ya harus nurut lah. Harus diikuti. Mau nggak mau hasil keputusan KASN harus diterima nanti ini. Ha-ha. Harus itu. Ha-ha. Karena kalau istilahnya pemerintah nggak menurutin keputusan KASN, dua yang dilanggar nanti ini. Ha-ha. Masalah Dewan Pendidikan dilanggar, masalah KASN nggak dijalankan gimana? Dan harus dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam ngobrol pinggiran akhir pekan yang digagas oleh media online jejakrekam.com. Kali ini kita menyambung dari obrolan kita, dari ngopi kita dalam beberapa edisi sebelumnya, masih terkait dengan tema pendidikan pasca pelantikan sejumlah kepala sekolah SMA negeri, SMK negeri, dan SLB negeri, selain 5 administrator dan pengawas yang dilakukan pada awal Juni lalu. Bagaimana kemudian kelanjutannya, bagaimana kemudian dampaknya kalau kita bicara soal pelantikan kepala sekolah tersebut. Hari ini kita akan bahas lebih jauh. Sudah hadir narasumber kita dari Forum Rakyat Forak Kalimantan Selatan yang terdiri 7 LSM. Ada Forbes, kemudian FMP, Gempita, Forat, Jarkot, KLH, dan Sasangga Banua, Bang Rizal Lesmana. Assalamualaikum, Bang Rizal. Waalaikumsalam. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bang Rizal sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Ngopi Jejak Rekam kali ini. Bang Rizal, pasca pelantikan kepala sekolah SMA negeri, SMK negeri, dan SLB negeri yang dilakukan oleh Gubernur pada Juni lalu, sampai hari ini kan masih menyisakan banyak tanggapan publik. Termasuk misalnya beberapa hari lalu ada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah LSM misalnya dengan sejumlah tuntutan, termasuk intinya adalah soal bagaimana mengkritisi pasca pelantikan itu, karena inti substansinya kita bicara tentang ini pendidikan Kalimantan Selatan yang tidak boleh kita pertaruhkan. Sebagai gambaran awal, Bang Rizal melihatnya seperti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya saya diundang ke sini ini. Jadi seperti ini, kalau menyikapi masalah pelantikan yang dianggap miss ya kemarin itu oleh sebagian ya. Betul. Saya rasa ini polemiknya tidak terlalu dibikin polemik lah seperti itu. Diambil tindakan konkret aja. Harusnya tidak polemik. Harusnya seperti itu. Ini kan karena sudah terlanjur ya diketahui masyarakat. Jadi ya paling enggak ini kan marwah ya, independensi dari pengambil kebijakan ya, terutama Pemprov dan jaringannya ke bawah itu kan di mata masyarakat itu kan minus nih kelihatannya ini. Apalagi menyangkut masalah guru ya. Betul. Nah, masalah guru, masalah kepala sekolah ini kan kalau kita lihat dari kacamata kita ini kan pengaruhnya nanti kan ke anak-anak didik kita ini. Otomatis kan itu ya. Apalagi sudah ratusan dilantik, dan juga saya lihat di sini kan ada sedikit masalah ini. Masalah egosentris ya. Betul. Egosentris dari lembaga misalnya seperti Dewan Pendidikan. Arogansinya juga dari dinas pendidikan ke dinasnya ya. Terus dan kurang kehati-hatian dari pengambil kebijakan. Kurang hati-hati. Pak Gubernur ya. Seharusnya ya kalau istilahnya sudah terima dari bawahan, ada semacam surat SK itu dipelajarin dulu lah, jangan langsung diteken. Seperti itu kan. Seharusnya kan kronologisnya seperti itu ya, Bang Rasidi ya. Nah seperti itu. Nah jadi sebenarnya kita duduk di sini ini kan kita mencari ini ya, mencari solusi ya. Betul. Nah, maksud kita kalau memang dari profesor kemarin ya, seperti itu tuh wajar-wajar saja. Prof Hadin. Prof Hadin ya. Masalahnya Prof Hadin ini kan dia dari Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan ini kalau saya baca ya, kalau saya lihat di media-media juga itu satu keharusan. Tapi Sixdiknas ini ke tahun 2021 ya baru dikeluarkan. Mungkin kita nih kurang sosialisasi nih untuk di Kalsel ini. Jadi agak terlanjur dengan pelantikan seperti ini kan. Seharusnya kalau menurut pendapat saya ya, terus ada masukan dari teman-teman juga, kalau sudah terlanjur seperti ini, ya sudah duduk satu meja aja ya. Artinya jangan dipolemikan panjang lagi. Jangan ambil aja udah, langsung. Keputusan tuh harus bagaimana. Kalau memang
kata Profesor Hadin kemarin cuma 19 guru yang bermasalah kemarin ya. Nah itu kan bisa diselesaikan secara internal seperti itu. Jangan istilahnya kalau kita lihat karena nilai titik rusak susu sebelah nggak seperti ini. Nah, ini Bang Rizal, dengan berbagai respon, dengan banyak pihak yang kemudian meresponnya, termasuk misalnya teman-teman LSM beberapa hari lalu, kemudian ada akademisi misalnya, termasuk dari Dewan Pendidikan di Kalimantan Selatan. Artinya memang ada persoalan yang harus kita luruskan di situ kalau menurut pandangan Bang Rizal. ya harus ada lah. Yang pertama sekali ya, saya setuju dengan Profesor Hadin. Kalau bicara masalah aturan dari pusat ke daerah, memang harus ada Dewan Pendidikan itu. Harus dilibatkan? Harus dilibatkan. Kan sudah ada undang-undangnya. Kalau kita melawan undang, kita berarti melawan pemerintah pusat ya, seperti itu. Kan bermasalah lagi nanti. Nah, sedangkan sudah terlanjur dilantik, cuma itu kan bisa. Kalau kita duduk satu meja nanti, atau sambil ngopi. Pak Hadin kemarin kan bilangnya kan cuma sedikit atas nama pribadi ya, surat ke gubernur ya. Iya, atas nama pribadi. Kalau nilai kita sih seharusnya atas nama Dewan Pendidikan itu, resmi. Artinya Dewan Pendidikan harus bersikap secara institusi. Iya, harus resmi seperti itu. Nah, jadi kan polemik ini terjadinya karena kelihatannya ini kalau saya nilai ini kan antar person ini, bukan antar lembaga ya. Iya. Antar person ini. Ya masalah itu tanda tanya sih, personnya kan ya silakan aja nanti dari pihak pemerintah gitu melihatnya seperti apa. Maksud kita duduk satu meja aja lah sambil ngopi kayak sambil apa, selesaikan di sana. Bang Rizal, teman-teman dari Ngopi kan jejak rekam sudah berkali-kali, bahkan sudah 2 surat di surat undangan meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk berkenan hadir, untuk memberikan jawaban, untuk menjelaskan kepada publik duduk persoalan itu seperti apa misalnya. Nah, tapi ketika kemudian Kepala Dinas Pendidikan dipanggil oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kan setidaknya ada jawaban memang di situ. Misalnya beliau memastikan bahwa ini sudah sesuai prosedur. Kemudian kata beliau memang masa jabatan beberapa kepala sekolah itu sudah habis dan memang harus diisi. Menurut Bang Rizal seperti apa? Apakah memang harusnya beliau itu tampil ke publik untuk menjelaskan secara utuh? Ya seharusnya kalau memang sudah ke DPRD kan representatif perwakilan kita di sana ya seperti itu. Dan juga kan kata-kata Pak Muhammad sudah dikunci nih sama teman-teman di Dewan. Di Dewan ya. Sudah dikunci ya. Bagusnya kalau Ngopi hadir ya dihadirkan ke sini aja. Jadi supaya lebih terbuka lah, lebih luas lagi masyarakat tahunya seperti itu. Karena ini kan menyangkut 198 ya yang dilantik kemarin. Iya, kurang lebih. Satu provinsi kan ini ya, kan. Sekalsel. Sekalsel kan. Nah, seperti itu. Jadi mereka di kabupaten itu harus paham juga, harus tahu ceritanya. Kalau Pak Muhammadun bersikap seperti itu, bahwa tidak ada masalah sesuai dengan prosedur apa segala macam, oke lah itu pendapat beliau kan. Cuma kalau kita lihat, ada yang ketinggalan di sini. Ada yang ketinggalan. Itu seperti kejadian di Pontianak juga sudah kita lihat kemarin juga. Hampir persis ceritanya seperti ini. Cuma mereka sigap. Dan juga kan kalau kita balik lagi, ini kan Dewan Pendidikan sudah dilantik sama Pak Gubernur kan? Iya. Kenapa nggak pegang ke situ? Kalau masalah istilahnya kurang intens komunikasi dengan pihak Dewan Pendidikan. Prop ya. Dan terus di sini memakai Rijal Akbar ya? Iya. Itu saya rasa kan person itu. Jadi tidak boleh atas nama individu. Nggak boleh, harus atas nama lembaga. Kan Dewan Pendidikan sudah ada nama-namanya nih, udah dilantik lagi apa segala macam. Gunakan aja lah surat SK itu. Kan jadi sudah, harusnya seperti itu. Seperti itu. Nah kalau sudah terlanjur kajian dan sudah dilantik seperti ini, kalau menurut saya itu ya 2 opsi aja lah. Pertama duduk satu meja. Ini kelihatannya komunikasi ini macet ini. Macet ya. Iya. Macetnya komunikasi cuma lihat media nih, nggak bisa langsung ketemu ya, maksudnya secara resmi seperti itu. Duduk satu meja, kelarkan secara internal, karena masalah ini cuma menyangkut masalah Dewan Pendidikan ya, dan juga temuan Dewan Pendidikan cuma 19 itu. 19 kan hampir 10% ya? Ya kurang lebih 10%. Nah itu kan bisa diminimalisir seperti itu kalau pendapat kita seperti jadi itu. Harusnya ada titik temu sehingga kemudian solusinya bisa kita capai, kita temukan agar ini tidak boleh menjadi bola liar, tidak boleh kita pertaruhkan ini karena ini soal bagaimana nasib pendidikan Kalimantan Selatan. Betul. Pendidikan lah Mas Rasidi ya. Ini kan banyak nih yang melihat ini termasuk murid-murid di sekolah. Apalagi kan anak SMA ya, anak-anak SMK sudah luar biasa pola berpikir. Jangan dianggap remeh loh anak-anak SMA sekarang cara berpikirnya. Kalau istilah masalah ini aja mereka sudah tahu loh.
Kan masyarakat sekarang sudah pintar dari segala lini mereka bisa cari informasi ya. Kalau ribut-ribut seperti ini ya takutnya kalau ada di masa depan istilahnya ada yang meniru atau yang apa. Jadi ada benarnya juga nih kata teman-teman yang demo kemarin ini. Seorang kadis itu harus digugur, harus dicontoh. Seperti itu. Kalau istilahnya statement-statementnya bikin rusuh ya gimana? Kalau memang dari segi intelektual bagus, cuma dari psikologi ya kurang kan nggak balance seperti itu. Jadi ada asas kepatutan dan kepantasan yang mungkin bagi publik yang lain biasa, tetapi kalau ukuran seorang kepala dinas, seorang pejabat tuh tidak wajar misalnya, maka itu nggak boleh. Tidak wajar itu, tidak wajar apalagi kadis ya. Tapi kecuali kalau Pemprov bikin Diknas begegayaan gitu namanya, bolehlah kayak gitu. Ya kita kembali misalnya Bang Rizal, kan kemarin misalnya dalam ngopi sebelumnya Pak Sayuti Enggok menyatakan akademisi dari Uniska misalnya. Soal pelantikan kan tidak semata soal bagaimana kepala sekolah itu mengelola ruang-ruang kelas, tetapi ini soal bagaimana nasib pendidikan Kalimantan Selatan. Betul. Kita sering bicara EPM Kalimantan Selatan itu masih tertinggal. Nah, salah satu yang berkontribusi dalam EPM kan adalah dari pendidikan, selain kesehatan misalnya. Nah, Bang Rizal bagaimana kemudian mengkorelasikannya agar lagi-lagi nih, kita serius nggak sih soal pendidikan? Kita serius nggak bagaimana nasib Kalimantan Selatan ke depan, apalagi ketika IKN Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan Selatan. Jangan-jangan nanti kita kaget ketika SDM kita tidak siap misalnya, Mas Bar. Kalau pendapat kita Mas ya, kalau untuk di Kalimantan Selatan masalah pendidikannya masih kurang. Boro-boro kita mikirin masalah pendidik ya, infrastruktur juga masih minim sekali. Coba sekali-kali nanti, mungkin Pak Gubernur juga tahu ya, karena sering turdes kan. Iya. Di turdes itu ya, kalau ada temuan-temuan seperti itu ya ditindaklanjutin aja. Masalah bangunan yang seperti ini, terus masalah dana BOS yang tidak adil masuknya di sekolah gitu. Apalagi dengan pihak seperti ini kan, kalau kepala sekolah ini kan ya ada pengaruhnya ya dengan masalah BOS nanti ya. Iya. Pasti ada pengaruhnya kan, seperti itu. Kan kepala sekolah ini kalau menurut kacamata kita kan itu kan bukan istilahnya dia menjabat pimpinan di satu sekolah aja. Mendidik guru-guru supaya intelektualnya mah bertambah, terus psikologi cara mendidik muridnya bagus, itu kan mengalir ke bawah. Kalau seperti ini kejadiannya gimana? Jadi itu yang harus kita pikirkan panjang. Iya. Jadi menurut pendapat kita jangan lagi berpolemik lah gitu. Langsung ambil aja keputusan gimana baiknya. Jangan dibiarkan ini berlarut-larut. Masalahnya kasihan anak didik kita nanti yang di 13 kabupaten kota ini. Itu aja sih. Terkait misalnya Bang Rizal, kan beberapa waktu lalu misalnya, Komisi Aparatur Sipil Negara ASN kan sudah bersikap, sudah menjawab surat yang disampaikan oleh Prof. Hadin ketika itu, dan bahkan Prof. Hadin mengaku juga sudah dipanggil, sudah diminta konfirmasi misalnya. Artinya ini lagi-lagi sudah ada tanggapan nih Bang Rizal. Kita kan tunggu bagaimana kemudian rekomendasi dari KASN. Nah, kalau rekomendasi turun, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur misalnya, apapun keputusannya? Ya harus nurut lah. Harus diikuti. Sebenarnya kalau kita tarik ke belakang sih, Profesor Adit kalau ke bahasa Banjar itu kita lihat tuh kelajuan juga. Kelajuan gitu nah, kalau bahasa kita ini. Kan kenapa nggak diselesaikan secara internal aja kalau masalah istilahnya masalah egosentris, masalah lembaga kan gitu. Jadi nggak usah sampai ke KSN. Tapi karena sudah sampai ke KSN, yang mau nggak mau hasil keputusan KSN harus diterima nanti ini. Harus itu. Karena kalau istilahnya pemerintah nggak menurutin keputusan KSN, dua yang dilanggar nanti ini. Masalah Dewan Pendidikan dilanggar, masalah KSN nggak dijalankan gimana? Dan harus dijalankan. Artinya harus berbesar hati kita untuk kemudian jernih menerima apapun keputusannya. Kalau kemudian harus ada yang direvisi, maka direvisi. Iya. Sebenarnya sih bukan kata-kata berbesar hati, Mas Rasidi. Ini kan kalau masalah berbesar hati itu kan kita kan masalah pertemanan ini. Ini soal birokrasi. Ini kan masalah birokrasi ini. Ya ada masalah seperti itu. Kalau memang keputusannya dijalankan lah. Ya kan seperti itu. Bang Rizal lagi misalnya, kalau melihat kondisi kita Kalimantan Selatan hari ini, kita bicara lebih luas nih, tidak semata soal pelantikan. Apa tantangan pendidikan kita ke depan? Karena lagi-lagi pendidikan kan menjadi sesuatu yang penting. Ya. Pendidikan ke depan ini kalau menurut kita, maksudnya kacamata kita ya, satu, masalah infrastruktur yang masih kurang kita di sini. Yang kedua, masalah teknologi juga kurang. Gak bisa semua kabupaten kota bisa ada WiFi seperti itu. Jadi gitu SMA kan? Banjarmasin tidak bisa apple to apple kita bandingkan dengan SMA yang ada di Hantakan sana? Gak bisa. Seharusnya yang bagus itu seperti ini, SMA negeri sama SMA swasta itu sejajar.
Ini sekarang kan kelihatan sekali jurangnya nih, Ah, ah. negeri sama swasta nih. Ah. Kalau pendidikan kita benar-benar jalan tuh swasta sama negeri ini sama. Hmm. Harusnya negeri yang lebih di atas ini. Karena dia difasilitasi dengan anggaran. Iya, ini kan kebalik sekarang nih ceritanya ini. Ah. Nah, dari situ aja kita sudah melihat ketimpangan kan. Ya mungkin kebocoran-kebocoran itu kalau bisa sih diminimalisir aja gimana caranya. Nah, itu mungkin dengan peraturan yang agak keras atau gimana. Tapi kalau dari sekarang saya lihat Pak Nadiem Makarim sudah bagus ini untuk plusnya. Kalau kita lihat yang masalah kita sekarang di Undang-Undang Sisdiknas ini loh. Sisdiknas, Memang tujuan dibikin Dewan Pendidikan itu sebenarnya itu bagus di sana. Tujuan itu bagus gitu. Jadi ada kontribusi dari masyarakat kan. Jadi istilahnya pemerintah ini nggak bisa sewenang-wenang gitu untuk masalah pendidikan kan langsung putusin A, B, C, D. Harus konsultasi dulu lah. Seperti itu. Jadi Dewan Pendidikan itu harusnya betul-betul dimaksimalkan perannya. Iya betul. Cuma ini karena baru aja kan. Nah mungkin ini sosialisasinya kurang ini. Nah jadi istilahnya ada baiknya juga nih ada terjadi polemik seperti ini. Nah, mengingatkan kita bahwa kita punya Dewan Pendidikan. Iya, dan juga nanti kita harapkan juga di orang-orang masuk di Dewan Pendidikan itu bukan sekedar di akademisi aja lah. Maksud kita kalau di akademisi kan itu masalah intelektual ya. Sedangkan mendidik anak-anak ini kan bukan masalah itu aja. Masalah moral juga, masalah psikologinya juga. Terus masalah sopan santun, masalah apa tuh kan nggak ada kaitan dengan masalah intelektual akademisi kan itu kan seperti itu. Jadi ya berwarna lah yang masuk di sana, jangan didominasi dari kalangan kampus seperti itu. Ya libatkan yang tokoh-tokoh masyarakat yang lain yang benar-benar dia menyatu dengan masyarakat. Jadi keluar masyarakat cepat diterima. Jadi kalau Dewan Pendidikan itu betul-betul merepresentasi masyarakat sebagai penyeimbang dari pemerintah, maka dia harus betul-betul proporsional. Iya. Dan ini kan juga membantu nih dari pihak Dewan nih. Iya kan? Iya. Nah sekarang kan Dewan kan nih. Kalau ada Dewan Pendidikan, khusus bahasa pendidikan kan bagus sih itu nanti. Nah Dewan istilahnya dia punya reses juga ke daerah-daerah. Ini juga Dewan Pendidikan punya juga di sana. Ya kolaborasi aja nantilah. Seperti itu. Jadi intinya bagaimana kita berkolaborasi bersama-sama mengatasi pendidikan ini sebagai sebuah ini kerja kita bersama, ini tugas kita bersama. Betul sekali itu. Betul sekali itu. Dan satu juga masalah anggaran ya. Itu jangan dilupakan itu. Nggak ada semua masalah itu istilahnya nggak ada anggarannya, cuma istilahnya kerja bakti itu nggak ada kan seperti itu kan. Nah cuma. Tapi soal perhatian misalnya kan ada mandat tarif budget di undang-undang misalnya minimal 20% anggaran mulai dari APBN, APBD provinsi dengan APBD kabupaten kota soal alokasi untuk pendidikan. Bang Rizal melihatnya selama ini berjalannya belum seperti jalan apa? Itu. Belum jalan maksimal. Masalahnya infrastruktur kita gimana sekarang? Yang di daerah-daerah masih banyak sekolah kita yang rusak. Iya, kalau itu jalan kan semuanya kan nggak seperti itu kondisinya. Ya kita lihat dari kacamata kuda aja ya, kacamata ya orang pinggiran lah seperti itu lihatnya. Nggak usah terlalu yang hitung-hitungan seperti itu. Ya bisa juga sudah masuk juga, cuma ya bocor kiri kanan itu yang nggak ngerti kita tuh. Seperti itu. Artinya pengawasan menjadi penting. Betul. Nah mungkin di sini juga nanti Dewan Pendidikan ya bisa dilibatkan juga. Kolaborasi sama yang komite sekolah ya. Komite sekolah ya. Nah komite sekolah itu. Sekarang kan komite sekolah tersendiri nih, jadi masalah anggaran ini kan cuma lalu lintasnya cuma di dalam sekolah ya, langsung ke dinas kan, nggak ada dari pihak lain ya, maksudnya monitor seperti itu, sebagai penyeimbang, controlling segala macam itu nggak ada kan. Nah itu mungkin dari Dewan Pendidikan itu bisa. Nah cuma nanti kita harapkan juga nanti ya jangan istilahnya cuma jual-jual lembaga aja, duduk-duduk di lembaga, tapi nggak ada kerjaan seperti itu. Nah, Bang Rizal, soal komite sekolah ini kan memang maksudnya itu bagus. Dia kan menjadi representasi orang tua, bagaimana kemudian wadah ini bisa berkontribusi membantu penyelenggaraan pendidikan di setiap tingkatan misalnya. Tapi seringkali juga menjadi keluhan, terutama pada saat misalnya penerimaan siswa baru nih, ada pungutan dan segala macam yang kemudian dilakukan atas nama sekolah. Lagi-lagi ini kan menjadi beban bagi orang tua yang kemudian tidak mampu misalnya. Sementara jargon kampanye bahwa pendidikan itu gratis, pendidikan itu hak setiap orang, seringkali terabaikan di situ. Kritik Bang Rizal seperti apa? Ya saya rasa sih itu sudah dari dulu ya. Umum ya? Sudah umum ya. Cuma kalau sekolah sih kalau ngomongnya istilahnya sukarela aja.
Sukarela itu kan istilahnya nggak ada batasan ya. Tidak boleh ditentukan. Nah, sekarang kan tiap sekolah kan seperti itu. Jadi kalau saya lihat itu cuma sekolah-sekolah, kalau di negeri kan kelihatannya sudah pengawasannya lumayan ketat ya. Jadi kalau masalah itu sudah, ini kalau di negeri ya, kalau di swasta saya kurang tahu nih. Yang sampai seragamnya sampai 5 warna. Ya. Itu kan ngebebanin itu. Belum lagi yang lain-lainnya. Misalnya kalau perpisahan harus di gedung, harus di apa. Seharusnya pemerintah juga ngawasin itu sekolah-sekolah swasta itu. Bukan sekolah negeri aja. Jadi jangan tunjukkan kemewahan yang kemudian ujung-ujung memberatkan. Iya, itu kan misalnya kan pendidikan yang kurang baik tuh buat anak-anak kita nanti seperti itu. Nah, jadi kan kalau timbul persaingan ini nanti yang bikin klaster-klaster yang nggak bagus nanti itu di antar sekolah seperti itu. Oke, terakhir Bang Rizal, harapan dan pesan penting dari Bang Rizal dari forum LSM ini dalam rangka kemudian kita ingin pendidikan di Banua ini, pendidikan di Kalimantan Selatan ini berjalan dengan baik sehingga SDM kita menjadi SDM yang betul-betul siap, karena tantangan ke depan ini kan bukan lagi kita bicara lokal kausal, tapi kita sudah bicara nasional dan bahkan internasional. Itu kan tantangan kita ke depan. Tidak bisa pikiran seorang kepala sekolah hanya bicara tentang ruang kelas. Catatan dan kritik Bang Rizal bagaimana? Jadi saya menyudut dulu ya, Mas Rasidi ya. Jadi untuk permasalahan konteks yang kita bicarakan sekarang ini, nah jadi polemik seperti yang ini kan, kita menyudut dulu ya Mas Rasidi ya. Nah, jadi kalau sudah terjadi seperti ini, ya tunggu aja lah nantilah. Mungkin jadi lambat ini mungkin nunggu keputusan dari KSN ya. Ya kalau memang ada keputusannya ya kita harap pemerintah daerah ya terima aja. Patuh aja seperti itu. Kalau nggak patuh nanti repot lagi nanti itu. Nah, kalau untuk kritik masalah pendidikan, saya nggak berani banyak ngomong, Mas Rasidi. Nggak berani banyak ngomong. Jadi semua masyarakat ini sudah tahu. Tapi kita sama-sama punya harapan yang sama, pendidikan harus baik. Punya harapan yang sama. Istilahnya kan teknologi juga kita di sini itu harus. Kalau saya fokusnya sih ke teknologi aja. Betul. Jadi kalau masalah yang lain itu standar aja itu. Saya lihat semua sekolah juga, semua anak didik juga sudah paham masalah itu. Atau difokuskan lah ke masalah teknologi, bukalah WiFi segala macam di sana. Dengan WiFi dibuka, cuma ada sensor seperti itu ya. Aturan gimana sensornya itu, mungkin gimana pihak sekolah yang paham nanti itu. Kalau nggak ada itu kan kesian tuh, yang di ujung-ujung itu adik-adik kita tuh di sana, anak-anak kita. Karena teknologi hari ini sudah menjadi sebuah keniscayaan. Iya, keniscayaan sudah. Kalau nggak ada pegangan itu, nanti kita ya orang ke bulan kita cuma jalan kaki baru di bumi ini. Jadi kita akan semakin lambat, kita akan semakin tertinggal. Iya, betul. Jadi perhatian terhadap teknologi penting. Itu stressing Bang Rizal. Betul. Oke, baik, terima kasih Bang Rizal Lesmana dari Forum Kota atas waktunya pada kesempatan kalian dalam ngopi, dan kita tentu punya harapan yang sama Bang Rizal bahwa pendidikan kita menjadi baik. Bagaimana kemudian kalau nanti pada saatnya KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, membuat rekomendasi sebagai putusan atas persoalan ini, maka mari kita terima dengan baik. Ada pesan satu lagi Mas Rasidi. Jadi untuk pemain-pemain yang ada di pendidikan ya, jadi sangat berdosa besar sekali itu. Kalau anggaran-anggaran untuk anak-anak kita tuh terlalu banyak dipotong apa segala macam itu dosa besar sekali itu. Itu aja pesan saya. Jangan main-main dengan anggaran pendidikan. Dengan anggaran pendidikan. Oke, dan teman-teman pasti akan menyoroti, akan mengontrol itu teman-teman LSM. Betul sekali itu. Oke, baik, terima kasih Bang Rizal atas waktunya pada kesempatan kali ini. Dan kita berharap bagaimana pendidikan kita sekali lagi Kalimantan Selatan bisa lebih baik. Baik, demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini dengan aktivis LSM Kalimantan Selatan, Bang Rizal Lesmana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.